Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah akidah. Kita masih berada di dalam kitab Tawdih wal Bayan, penjelasan dan keterangan li syajaratil iman, terhadap pohon iman, menjelaskan tentang dasar-dasar iman atau pokok-pokok iman yang diistilahkan oleh Al-Imam As-Sa'di pohon iman. Ayat-ayat sudah lewat. Nah, kita sudah sampai pembahasan hadis-hadis tentang dasar-dasar iman. Yang lalu tentang pembagian iman menjadi 70 atau 69 cabang. Selanjutnya kata beliau, wa fis sahihaini, di dalam dua sahih, yaitu hadis Bukhari dan Muslim, aidan an Anas marfu'an, juga hadis dari Anas marfu', beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian. Dan ini adalah celaan bagi orang yang mengamalkan ini, karena dikatakan oleh Rasul tidak beriman. Hatta yuhibba li akhi, sampai orang itu mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sesuatu yang dia cintai pada dirinya. Di footnote nomor 1 kita lihat dulu. Faidah dari hadis ini. Qala al-Karmani atau Kirmani, wa minal imani aidon, termasuk iman juga. Kalau hadisnya tadi kan mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Kata Al-Imam Al-Kirmani, termasuk juga iman an yab'udha li akhi, membenci saudaranya, ma yab'udhu li nafsihi minasyarri, apa yang dia benci pada dirinya dari kejelekan. Artinya benci kalau saudaranya itu terjatuh pada kejelekan, sebagaimana dirinya benci kalau dirinya jatuh pada kejelekan. Itu termasuk iman. Kenapa saudaraku itu kok melakukan itu atau kejelekan? Ini juga kebencian itu termasuk iman. Seperti tadi hadisnya, mencintai ketika saudaranya jatuh dalam kebaikan atau melakukan kebaikan. Walam yadhkurhu, kenapa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak disebut di hadis? Kok kebaikannya saja yang disebutkan atau kecintaannya yang disebut?
Kata beliau, li'anna hubbas syai'i, karena mencintai sesuatu, mustalzimun libudi nakidihi, itu berkonsekuensi membenci pembatal dari kecintaan atau membenci lawannya. Nah, fatarkut tansis alaihi iktifa, maka meninggalkan tansisnya, dalilnya itu cukup, cuma disebutkan yang dicintai saja. Nah, faidatun ukhra, faidah lain hadis tadi ya, seseorang tidak dikatakan beriman sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Zada Abu Awanah, Al-Imam Abu Awanah menambah, di hadisnya itu ditambah. Wa Nasai, demikian juga Al-Imam An-Nasai, wa Ahmad, wa Abu Ya'la, wa Ibnu Hibban, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Ditambah apa? Minal khairi. Jadi mencintai saudaranya itu kalau saudaranya itu melakukan kebaikan. Tapi kalau saudaranya melakukan kejelekan, kemudian kita mencintai, itu bukan iman. Maka di sini ahli hadis lain menambah dengan tambahan di belakangnya minal khairi, ketika saudaranya melakukan kebaikan. Artinya kan juga tidak boleh kita mencintai saudaranya ketika saudaranya melakukan kejelekan, bahkan kita membencinya. Wa hadhihi ziyadatu, tambahan ini yaitu tambahan kebaikan, ziyadatun hamatun, itu merupakan tambahan yang sangat penting. Tuhaddidul makna al-murad minal hadisi bidiqqatin, yaitu untuk membatasi makna yang diinginkan. Tadi ya, dibatasi saudaranya itu dicintai kalau melakukan kebaikan. Nah, idza annal kalimatal khair, karena kalimat al khair, kalimat kebaikan, kalimatun jami'atun, itu kalimat yang jami', jami' itu umum, mencakup, ta'ummut ta'ati wal mubahat, meliputi semua ketaatan dan yang mubah, ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, baik kebaikan duniawi maupun ukhrawi, akhirat. Wa tahruju, dan keluar, al-manhiyati, keluar dari kata minal khairi itu yang dilarang. Ya. Maka pentingnya tambahan ini untuk ini tadi, untuk membatasi kecintaan kita pada saudaranya. Itu termasuk iman ketika saudaranya itu melakukan kebaikan, dan tidak boleh mencintai saudaranya, atau ketika mencintai saudaranya yang melakukan kejelekan, itu bukan iman. Li'anna ismal khairi, karena al khair la yatanawaluha, tidak menjangkau kejelekan. Nah, ini tambahan dari al-Imam al-Hadis tentang hadis tadi ya. Tidak beriman seseorang sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Kata al-Imam As-Sadi, wa dzalika yaqtadi, hadis ini menerangkan
atau menunjukkan hadis ini an yakuma bihuquqi ihwanihil muslimin. Orang beriman itu atau tanda beriman atau seseorang dikatakan beriman kalau seseorang itu menunaikan hak saudaranya muslimin. Al-khassah wal amah, saudaranya muslimin yang khusus maupun yang umum. Misalnya lagi punya keperluan, lagi butuh bantuan, maka dia membantu saudaranya, itu termasuk apa? Iman. Maka di sini juga mengajarkan sifat tidak cuek, artinya peduli. Peduli kepada saudaranya itu termasuk apa? Iman. Fa innahu minal iman, karena yang seperti itu menunaikan hak saudaranya itu termasuk iman. Kalau dia lagi butuh bantuan, tahu bahwa ada saudaranya di situ, kok saudaranya cuek, tidak mau membantu, itu menunjukkan bahwa saudaranya tadi imannya berkurang. Wa man lam yakum bidzalika, barang siapa yang tidak menunaikan hak-hak saudaranya, tidak suka membantu saudaranya padahal butuh dan perkara kebaikan, wa yuhibbu lahum, dan senang di dalam membantu, bukan terpaksa. Nah, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia suka kalau dilakukan pada dirinya, fa innahu lam yu'min al-imanul wajib, maka dia tidak dikatakan beriman dengan iman yang wajib. Nah, bal naqasa imanuhu, bahkan imannya kurang. Orang cuek itu imannya kurang. Biqadri ma naqasa minal huquq al-wajibah alaihi, tergantung kurangnya seberapa, tergantung sejauh mana dia cueknya tadi, tidak menunaikan hak yang wajib pada saudaranya. Nah, jadi ini hadis sangat penting, mengajarkan kita ini bersifat dan bersikap peduli ya dengan saudaranya. Lagi sakit, lagi butuh obat, nah, tidak ada motor, tidak ada uang misalnya, dibantu, itu iman. Sampai Rasul bilang tidak beriman orang yang tidak mencintai saudaranya. Hadis berikutnya fi Sahihi Muslim, di dalam Sahih Muslim, min haditsil Abbas, dari hadis Abbas paman beliau ya sallallahu alaihi wasallam, bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau walaupun pamannya mengatakannya seperti ini, berkata Rasulullah, tidak mengatakan berkata ponaanku misalnya, ibnu akhi bahasa Arabnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dzaqa ta'mal iman, seseorang akan merasakan manisnya iman. Dzaqa itu merasakan, ta'ma ini rasanya iman. Siapa itu? Man radiya billahi robba, orang yang ridho Allah sebagai Robnya, penciptanya, pemiliknya, yang mengurusi, yang mencukupi, itu namanya Rob. Wabil Islami dina, dan ridho dengan Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin nabiyan, dan ridho Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya. Kita lihat dulu penjelasan di footnote-nya hadis ini. Wa indahu, kalau di Muslim, di riwayat lain, rasulan,
Berarti kalau rasulan bunyinya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulan. Tapi yang di sini itu nabiyan. Badalu nabiyan sebagai ganti dari nabi. Wa hadhil lafdzatu inda Tirmidzi, dan lafaz ini nabiyan ini di Tirmidzi. Faidatun, ada faidah tambahan di sini. Qala al-Qadhi Iyad, berkata Imam Qadhi Iyad, makna hadis, makna hadis ini sahha imanuhu, seseorang akan dikatakan benar imannya. Watma'annat bihi nafsuhu, dan tenang jiwanya, hatinya tenang. Wa khamiru batinihi, dan sama ya, gembira, batinnya itu gembira, senang, ceria. Nah, li'an ridahu dalilun li thubuti ma'rifatihi, karena namanya ridho kepada Allah, ridho kepada Islam, ridho kepada Nabi, itu keridhoan itu sebagai bukti kuatnya pengetahuannya, pengenalannya kepada Allah. Jadi semakin kenal kepada Allah, orang itu akan semakin ridho. Semakin kenal dengan agama Islam, orang itu semakin ridho. Wa nafatu basiratihi, dan pelaksanaan ilmunya, semakin tenang jiwanya. Wa mukhalatati basasati qalbihi, dan benar-benar sudah merasuk ke dalam hatinya tentang siapa Allah, tentang agama Allah, tentang nabinya. Li'annahu man radiya amron, karena barang siapa meridai sesuatu, nah, sahula alaihi, dia akan mudah, enteng. Fahakadza al-mu'min, begitu juga bagi seorang mukmin. Idza dakhala qalbahu al-iman, kalau iman itu masuk ke dalam hatinya, sahula alaihi taatullah, akan mudah baginya taat kepada Allah. Artinya semangat tidaknya seseorang melakukan ketaatan kepada Allah tergantung dari keimanannya itu, keyakinannya. Dan itu diperoleh dengan ilmu, dengan belajar. Wa rasulahu, dan mentaati, mudah baginya untuk mentaati Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa ladzat lahu, dan dia akan merasakan lezatnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini tambahan 6 dari Qadhi Iyad. Penjelasan dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah terhadap hadis ini. Waridho, kata beliau, ridho bidzalika, ridho dengan 3 hal tadi, ridho dengan Allah, ridho dengan Islam sebagai amalan, ridho dengan Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan. Yaqtadi al-farhu bidzalika, itu bermakna atau mengandung kegembiraan, wasurur, dan senang, birububiyatillahi lahu, senang dengan rububiyah Allah. Rububiyah Allah itu pengaturan Allah pada diri kita, ketentuan Allah, takdir Allah, itu termasuk rububiyah. Nah, apapun yang diputuskan, yang dilakukan oleh Allah pada diri kita, dan yang dilakukan oleh Allah pada diri kita ini 2, ada yang
menyenangkan dan ada yang menyusahkan. Tapi bagi seorang mukmin itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada masalah, semuanya kebaikan. Ketika dijadikan oleh Allah itu, diberikan oleh Allah kebaikan, dia bersyukur, wa kana khairan lahu, dan itu kebaikan baginya. Dan ketika diuji dengan ketidakenaan, ujian, dia bersabar, wa kana khairan lahu, dan itu kebaikan baginya. Jadi sama sekali kejelekan itu tidak menimpa orang beriman. Nah. Bahkan bersabar kata Imam As-Sa'di itu ada, kata Imam Ibnul Qayyim, sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama at-tasabbur. Tasabbur itu menahan, tidak sampai ngeluh ketika diuji dengan tidak enak. Berat memang, tapi dia tidak sampai masuk ke mengeluh atau murka, berkeluh kesah dengan takdir Allah. Tapi ini kata beliau termasuk sabarnya orang awam. Dan juga orang-orang kafir bisa berbuat seperti itu, sabar dengan beratnya takdir yang tidak enak. Yang kedua as-sabru lillah namanya. Kalau tadi tasabar, yang kedua as-sabru. Kalau as-sabru itu dia mending, ringan. Dia terima ujian-ujian itu dengan ringan. Karena itu sudah keputusan, apa yang Allah putuskan pada dirinya, itu yang terbaik baginya. Yang tertinggi al-istibar. Istibar itu pakai alif, sin, to, ba, ro. Istibar, ada alifnya, istibar. Itu diterangkan dalam kitab Thariqul Hijratain. Yang ini yang tertinggi. Yang tertinggi itu al-istibar. Seseorang itu ketika diberi ketidakenaan, ujian tidak enak itu dia menikmati, berlezat-lezat dengannya. Itu yang disebut dengan as-sabru 'alallah. Kalau tadi lillah, yang tengah itu lillah, yang ini 'alallah, sabar kepada Allah, dia merasakan takdir tidak enaknya itu dengan manis, dengan lezat. Taladzud, istilah bahasa beliau, taladzud itu berlezat-lezat dengan takdir tidak enaknya. Dan dia sampai bersyukur dengan takdir tidak enak. Ketika sakit dia malah alhamdulillah, dia nikmati. Ini yang tertinggi. Kalau nafsu kan walaupun sholat saja kan berat itu ya. Nah, karena kebanyakannya syariat Allah itu tidak disukai oleh nafsu. Tapi ketika nafsu ini mampu ditundukkan, direndahkan, dikuasai, itu ringan. Agama Allah itu ringan. Bagaimana menguasai nafsunya? Cara mengendalikan nafsu dengan himmatul aliyah. Himmah aliyah itu azimah, tekad yang tinggi, menginginkan posisi tertinggi dari tingkatan manusia. Karena tingkatan manusia kan ada 3. Yang pertama sabiqun bil khairat, ya, yang kedua muqtasidun atau ashabul yamin, di surat Al-Waqiah disebut ashabul yamin. Yang ketiga dzalimun li nafsihi. Orang yang tertinggi tadi sabiqun bil khairat, itu dia secara zahir dan batinnya berusaha dan terus berada di atas apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik secara zahir dan batin dalam 24 jam. Dan ini termasuk wali Allah yang tertinggi, karena wali Allah itu 2, yaitu wali Allah yang sabiqun bil khairat, atau disebut juga di surat
al-mutaffifin muqarrabun. Muqarrabun itu sama dengan as-sabiqun bil khairat. Ini yang tertinggi. Yang kedua muqtasidun, dua wali Allah ini tidak masuk neraka sama sekali. Jadi langsung masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan kita ada kesempatan baik, mumpung badan masih sehat, pendengaran masih jelas, untuk berusaha ke sana. Diterangkan oleh Rasul gampang. Kata Rasul SAW dalam hadis yang dikenal dengan hadis wali, ya. Orang pertama, orang kedua tadi muqtasidun, orang yang tengah-tengah, yang muqtasid atau ashabul yamin, golongan kanan, itu orang yang melakukan apa yang Allah wajibkan, zahir dan batin, dan meninggalkan yang diharamkan. Itu aja cirinya. Kalau yang tertinggi, apa tadi yang tertinggi? Sabiqun bil khairat, atau istilah lain apa? Al-muqarrabun. Nah, atau juga disebut dalam surat Al-Insan itu ibadullah. Ibadullah itu masuk muqarrabun, sabiqun bil khairat. Yang muqtasidun disebut dengan al-abror, ashabul yamin, muqtasidun, itu dalam ayat-ayat. Ini dia menjalankan kewajiban, meninggalkan yang haram. Itu aja. Wali Allah yang nomor 2. Yang tertinggi tadi namanya apa tadi? Sabiqun bil khairat, al-muqarrabun, ibadullah. Mereka walaupun diberi dengan takdir tidak enak, susah, sedih, miskin, apa, itu dia malah menikmati, berlezat-lezat, yang disebut dengan al-istibar. Cuma kata Rasul butuh latihan. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah akan karuniakan kesabaran. Dan kata Rasul, tidak ada pemberian Allah kepada seseorang yang lebih luas dan lebih baik daripada apa? Sabar. Gembira dengan ketentuan Allah, birububiyatillah ini. Ya, gembira dengan rububiyah Allah, pengaturan Allah pada diri kita. Jadi apa yang Allah tetapkan pada diri kita, apapun keadaan diri kita, kita rela, kita senang, surur bahasanya di sini, gembira. Wa husni tadbirihi, dan senang karena meyakini bahwa apa yang Allah atur pada dirinya itu terbaik. Waqtadiyatihi, dan ketentuan apa yang Allah tentukan pada diri kita ini itu terbaik bagi diri kita, sehingga tidak ada peluang kita buruk sangka pada Allah. Wa an yarda bil islami dina, tadi ridho kepada Allah apapun yang Allah lakukan pada diri kita. Nah, wa an yarda bil islami dina, yang kedua ridho dengan Islam sebagai amalannya, sebagai thariqahnya menuju Allah, ridho. Walaupun kebanyakan agama Allah itu tidak disukai oleh nafsu, tapi itu tadi caranya jiwa seseorang, keinginan seseorang atau himmah, tekad seseorang itu harus tinggi. Bagaimana kita mencapai puncak tertinggi. Dan kalau tadi sabiqun bil khairat, itu orang yang sudah mampu mengendalikan nafsunya, dan itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim bisa melampaui derajat orang yang
derajat makhluk Allah yang tidak punya nafsu secara asal, yaitu siapa? Malaikat. Ya, malaikat kan memang nggak punya nafsu. Tapi manusia diberi nafsu, mampu mengalahkan nafsunya. Ini tadi sabiqun bil khairat, itu puncak tertinggi. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim orang yang himmahnya tinggi, ya, itu seperti kalau burung itu terbang tinggi, burung terbang tinggi. Bagaimana burung terbang tinggi? Dia akan selamat dari ini, lemparan tangan orang, dan juga akan selamat dari manjanik itu ketepel, ataupun ditembak orang gitu. Tidak bisa karena tinggi. Nah, demikian juga orang yang tinggi cita-citanya, inginnya di posisi tertinggi di dalam menjadi pilihan Allah, hamba Allah, betikan-betikan nafsu tadi, dorongan-dorongan nafsu itu tidak ngefek. Karena setiap diri kita, kenapa kita mudah dibawa oleh nafsu? Karena cita-cita kita yang rendah, sehingga mudah dibawa oleh nafsunya. Karena nafsu itu muncul betikan-betikan jelek, dorongan-dorongan jelek, bisikan-bisikan jelek, sebagaimana firman-Nya, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu memerintah dalam kejelekan. Tapi bisa dikuasai sehingga menjadi hati yang dikuasai, sehingga hatinya menjadi tenang, nafsunya tenang. Kalau udah tenang, dia tidak memerintah lagi dalam kejelekan. Nah, Allah mengatakan ya ayatuhan nafsu al-mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang, irji'i ila rabbiki. Radiyatan dalam keadaan apa? Diridhoi. Perlu pendalaman lagi di surat Fatir ayat 32 yang menjelaskan 3 golongan manusia. Di surat Al-Waqiah itu Allah terangkan juga. Di awal-awal surat Waqiah Allah terangkan 3 golongan ini. Juga di surat Mutaffifin dan surat Al-Insan disebutkan minumannya bagaimana. Minumannya orang yang tengah-tengah tadi yang disebut ashabul yamin, minuman yang lezat tapi masih ada campurannya. Adapun orang yang tertinggi itu yang murni, yang disebut dengan tasnim. Yasrabu biha al-muqarrabun, yang diminum oleh muqarrabun. Apa tadi muqarrabun? Sabiqun bil khairat. Nah, wa yafrahu bihi wa yahmadullahi ala hadhihi ni'mah. Dia senang ketika melihat dirinya beriman kepada Allah, senang ketika dirinya memahami agama Allah dan mencontoh Rasulullah SAW. Ini kenikmatan terbesar, maka dia puji Allah Azza wa Jalla. Bahkan ini kenikmatan yang lebih jauh dibanding kenikmatan duniawi. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, wa bidzalika kul bi fadlillahi wa rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa dzalika khairun mimma yajma'un. Katakan dengan karunia Allah dan rahmatnya, kata tafsirnya dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dengan mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, maka hendaknya dengan itu kalian bersenang hati, bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan, yaitu emas. Allati hiya akbarul minan. 3 perkara ini, kata beliau, kata Imam As-Sadi, akbarul minan, paling besarnya karunia. Paling besarnya karunia itu apa? Iman kepada Allah, ridho kepada Islam dan kepada sunnah Nabi. Sehingga yang paling
harus kita tambah pada diri kita itu ini ya. Bagaimana kita menambah iman kepada 3 perkara ini khususnya. Haitsu radhiyallahu lahu al-islam wa faqqahu lahu. Ketika iman kepada Allah, ridho kepada Allah, ridho kepada Islam, dan Allah beri taufik seseorang itu kepada Islam. Wastafahu lahu, dan Allah pilih dirinya menjadi orang Islam. Karena selain Islam itu namanya kafir. Selain Islam itu namanya kafir. Walaupun misalnya orang itu belum pernah dengar Islam, tinggal di daerah pedalaman yang jauh dari berita-berita, sehingga tidak sampai padanya hukum Islam, maka itu hukum zahirnya masih bukan Islam. Namanya kafir kalau belum Islam, itu kafir. Nanti masuk di orang yang diuji di akhirat. Wa yarda bi Muhammadin, dan ridha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Idh huwa akmalul khalqi, karena beliau adalah makhluk termulia, paling sempurna. Wa a'lahum, dan paling tingginya makhluk Allah. Fi kulli sifati kamalin, dalam segala sifatnya beliau berada di sifat termulia, sifat paling sempurna. Wa ummatihi, demikian juga umatnya. Wa atba'ihi, dan pengikutnya, pengikut beliau, termasuk kita-kita ini, termasuk umat beliau dan pengikut beliau. Akmalul umam, merupakan umat terbaik, walhamdulillah. Nah, wa a'lahum, dan paling tingginya umat. Wa arfa'uhum, dan paling rafa'ah itu tinggi. Darajatan fid dunya wal akhirah. Umat terbaik derajatnya, umat tertinggi derajatnya di dunia ini dan di akhirat kelak adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka sangat pantas kita merasa gembira. Farida bi nubuwatir rasul, maka kita harus ridho dengan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa risalatihi, ridho dengan ajaran beliau. Wattibaihi, dan mengikuti beliau. Min a'dhami ma yuthmirul iman, merupakan paling besarnya buah iman. Paling besarnya buah iman apa? Ridho kepada kenabian beliau, ridho pada ajaran beliau, ridho dengan mengikuti beliau. Baik masalah akidahnya, masalah ibadahnya, maupun akhlak dan perilakunya. Nah, wa yadzuku bihi al-abdu halawatuhu, yang dengannya itu seorang hamba akan merasakan manisnya iman kepada beliau. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah mengkaruniai orang-orang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah mengutus pada mukminin itu seorang rasul. Min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, untuk membacakan kepada mukminin itu ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan orang-orang beriman. Wa yu'allimuhum, dan mengajari orang-orang beriman itu alkitab wal hikmah. Alkitab dan hikmah seringnya diartikan as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, yang sebelumnya apa? Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Kapan itu? Ketika manusia tidak mempelajari dan tidak mengamalkan Alkitab dan Sunnah.
Di ayat lain Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian yang sangat besar bagi beliau apa yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum bil mu'minin. Sangat haris itu sangat ingin, tinggi keinginannya kepada orang beriman. Raufun rahim, beliau itu rauf, penyayang dan pengasih. Fa kaifa la yarda al mu'min, bagaimana seorang mukmin tidak ridho bihadzal rasulul karim dengan rasul yang mulia ini. Ar-raufur rahim, yang sangat penyayang dan pengasih. Alladzi aqsamallahu, yang Allah bersumpah annahu, bahwa beliau la'ala khuluqin azim, berada di atas akhlak yang azim. Akhlak beliau itu azim. Wa asrafu maqamin, dan beliau paling mulianya kedudukan lil abdi, intisabihi li ubudiyatillah, ketika dikaitkan, dinasbatkan kepada hamba Allah. Paling berhamba kepada Allah itu beliau. Waqtidauhu bi rasulihi, dan untuk dijadikan teladan, beliau adalah termulia. Wa mahabbatihi wa tibaihi, mencintai beliau dan mengikuti beliau. Wa hadza alamatu mahabbatillah, ini tanda orang itu mencintai Allah adalah mengenal beliau, mencintai beliau, mengimani beliau dan mengikuti beliau. Dalam tadi 3 hal, akidah, ibadah maupun akhlak dan perilaku. Wa bittibaihi, maka dengan mengikuti beliau tatahaqqaqu al-mahabbah wal iman. Itu memastikan orang itu dikatakan mencintai dan beriman kepada beliau tadi itu. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita termasuk orang yang mencintai Allah, meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Allah benar-benar mengampuni dosa-dosa kita. Dan dengan ini mudah-mudahan Allah meningkatkan derajat kita menjadi orang sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat tadi tertinggi ya. Kalau yang tadi ashabul yamin itu apa tadi sifatnya? Menjalani kewajiban, meninggalkan yang haram. Kalau yang tertinggi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjalankan yang wajib dan yang sunnah-sunnah, ditambah yang sunnah-sunnah. Nah, yang sunnah-sunnah, yang tidak wajib itu dia jalani. Selalu hambaku itu mendekat kepadaku dengan sunnah-sunnah. Nah, yang wajib itu dicintai oleh Allah, tapi lebih kecintaan tadi dipupuk lagi, ditambahi lagi dengan sunnah-sunnah, sampai kata Allah sendiri mengatakan, ketika demikian maka aku mencintai orang itu. Sehingga dikatakan, diumumkan oleh Allah sendiri kepada malaikat Jibril agar Jibril alaihissalam mencintai beliau, mencintai orang itu. Kata para ulama, itu kecintaan yang sudah pasti, stempel dari Allah bahwa Allah mencintai orang ini. Sabiqun bil khairat, orang yang selalu berlomba dalam kebaikan, wali Allah yang tertinggi. Nah, maka wali Allah itu tidak
ada ciri-ciri tertentu atau harus menjalani ritual-ritual tertentu selain apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau ngaku untuk sampai kepada derajat wali harus mengikuti riyadhah misalnya. Riyadhah itu latihan. Mukasyafah misalnya. Mukasyafah itu upaya untuk bisa menyingkap agar sampai kepada tingkat kewalian. Kemudian di puncak riyadhahnya, puncak tertingginya adalah majdzub, kata mereka. Majdzub itu sudah dilepas akalnya dari otaknya, dari dirinya. Sehingga kalau sudah lepas akalnya, syariat juga sudah lepas dari dirinya. Sehingga biasanya orangnya pura-pura gila atau memang gila betulan. Sehingga omongannya sudah tidak mengikuti ajaran Rasul, ibadahnya, akidahnya sudah melenceng menuju ajaran syaitan, wahyu syaitan. Nah, mudah-mudahan Allah menakdirkan kita termasuk wali Allah Azza wa Jalla. Karena wali itu dua, ada wali Allah, ada wali syaitan. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita semua. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.